Selamat pagi Bapak Ibu, khususnya operator Simda Keuangan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak video saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Cynthia dari Subbagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial penginputan RAK atau Rencana Anggaran Kas pada aplikasi Simda Keuangan. Nah, bagi Bapak Ibu operator Simda yang baru, mungkin bertanya-tanya, apa sih Simda Keuangan itu? Jadi, Simda Keuangan atau Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan merupakan aplikasi pengelola keuangan negara yang ditujukan untuk mendukung terwujudnya good governance berdasarkan prinsip akuntabilitas kinerja dan juga transparansi. Aplikasi Simda ini dikembangkan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah sejak tahun 2003, di mana dalam prosesnya dilakukan update secara periodik untuk penyempurnaan fitur-fitur pada aplikasi tersebut sesuai dengan dinamika regulasi, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan informasi baik bagi pemerintah pusat, kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Nah, pada video tutorial ini yang akan kita gunakan yakni aplikasi Simda tahun 2021, yakni versi 2.9.08. Nantinya Bapak Ibu dapat mendownload dan juga mengakses video ini berulang kali, sehingga kami harapkan dapat mengurangi resiko terjadinya human error dalam proses penginputan akibat Bapak Ibu yang lupa terkait teknisnya. Selain itu, video ini juga kami harapkan dapat menjadi metode pelatihan alternatif secara lebih efisien, efektif, dan juga aman, khususnya pada masa pandemi COVID seperti saat ini. Nah, kemudian apa saja sih yang perlu Bapak Ibu persiapkan? Yang pertama, yang pastinya laptop. Yang kedua, yakni koneksi WiFi Dinas Kesehatan. Yang ketiga, RAK manual yang telah Bapak Ibu susun dan telah diverifikasi oleh kami dari Subbagian Perencanaan Dinas Kesehatan. Dan yang keempat, yakni RAK yang telah diverifikasi oleh BPKPD. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, tentunya Bapak Ibu juga dapat menyiapkan teh, kopi, dan juga cemilan agar tetap fokus menyimak video tutorial kali ini. Baik, selanjutnya langsung saja kita mulai dari cara install aplikasinya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu pastikan laptopnya telah terhubung ke WiFi Dinas Kesehatan. Bisa dicek di sebelah sini. Sebelumnya, Bapak Ibu juga perlu mematikan Windows Defender untuk sementara, agar aplikasi Simda tidak dianggap sebagai virus. Untuk menonaktifkan Windows Defender pada Windows 7, caranya Bapak Ibu klik menu Start, setelah itu Bapak Ibu ketikkan Defender. Kemudian Bapak Ibu pilih Windows Defender. Setelah itu Bapak Ibu pilih menu Tools, kemudian pilih Option. Setelah itu Bapak Ibu pilih Administrator dan hilangkan centang pada Use this program. Nah, untuk Windows 7 ini tidak otomatis aktif kembali Windows Defender setelah di-restart. Sehingga Bapak Ibu perlu mencentang kembali Use this program apabila telah selesai menginstal aplikasi. Nah, apabila muncul notifikasi seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih Yes. Kemudian untuk Windows 10, cara menaktifkan Windows Defender yakni Bapak Ibu klik menu Start, setelah itu pada search Bapak Ibu ketikkan Virus and Threat Protection. Kemudian pilih Virus and Threat Protection. Pada Virus and Threat Protection setting, Bapak Ibu pilih Manage Setting. Kemudian pada Real Time Protection, Bapak Ibu ubah menjadi Off. Kemudian, apabila Bapak Ibu menggunakan fitur antivirus tambahan, itu juga perlu untuk dinonaktifkan secara sementara. Nah, misalkan di sini saya menggunakan Smartdav dan juga FS. Untuk menonaktifkan secara sementara Smartdav,
Bapak Ibu klik kanan fitur Smadaf pada taskbar, kemudian pilih nonaktifkan proteksi sampai restart. Nah, untuk FS caranya hampir sama. Bapak Ibu klik kanan, kemudian pilih kontrol proteksi FS. Setelah itu pilih nonaktifkan hingga komputer di restart. Langkah kedua, Bapak Ibu silakan download aplikasi yang sudah saya share di grup WhatsApp. Jadi ada dua aplikasi, keduanya wajib di-download. Nah, jika sudah, misalkan saya sudah pindahkan ke C seperti ini. Bapak Ibu kemudian lakukan ekstrak untuk kedua file ini. Diklik kanan, kemudian ekstrak file. Untuk file aplikasi juga sama, diklik kanan, ekstrak file. Kemudian Bapak Ibu buka file yang pertama, yakni klien Simda. Kemudian Bapak Ibu klik dua kali pada file BMD V1 Setup. Kemudian Bapak Ibu klik next. Di next saja. Bapak Ibu tunggu. Selanjutnya diklik finish. Jadi Bapak Ibu, langkah ini penting karena jika tidak nantinya akan mengalami masalah pada saat cetak dokumen. Bapak Ibu buka file yang kedua. Nah, jika sudah berhasil, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, Bapak Ibu silakan login menggunakan user ID dan password masing-masing yang telah kami share sebelumnya. Misalkan di sini saya login menggunakan Puskesmas TJ Kuala 1. Nah, kemudian untuk menginput rencana anggaran kas, Bapak Ibu silakan pilih menu data entry, SKPD, anggaran, dan kemudian anggaran kas. Untuk unit di sini otomatis Dinas Kesehatan, kemudian subunitnya yakni instansi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian bisa diklik dua kali atau diklik pada bagian pilih. Setelah itu dipilih belanja langsung. Nah, pada aplikasi Simda untuk kegiatan pada Renkas atau RAK Bapak Ibu di sini disebut dengan program. Sementara untuk subkegiatan di sini disebut dengan kegiatan. Misalkan di sini saya simulasikan penginputan rekening belanja pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Bapak Ibu bisa klik dua kali di sini atau diklik pada menu belanja. Nah, untuk penginputannya ini harus disesuaikan dengan dokumen Renkas manual yang telah Bapak Ibu susun dan telah diverifikasi oleh kami dari Perencanaan Dinas Kesehatan. Misalkan untuk Puskesmas TJ Kuala 1, di sini kita buka filenya. Kita cari untuk subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, di aplikasi kita harus buka satu persatu untuk rekening belanjanya. Misalkan untuk yang pertama, yakni belanja bahan-bahan lainnya. Bapak Ibu bisa pilih rencana. Nah, kemudian diperhatikan apabila pada uraian di bagian sini dan juga pada rekening di bagian sini,
itu masih kosong, maka Bapak Ibu terlebih dahulu pilih tambah. Namun jika pada uraian dan juga rekeningnya sudah tercantum, Bapak Ibu silakan pilih ubah. Selanjutnya diperhatikan apabila jumlah per bulannya, jadi jumlah anggaran per bulannya ini sama rata, misalkan sama-sama 1 juta per bulannya, atau dalam kasus pada anggaran ini 0, namun masih terdapat anggaran pada inputan sebelumnya, itu Bapak Ibu silakan pilih bagi rata. Selanjutnya simpan. Jika sudah, selanjutnya dipilih keluar. Kemudian kita lanjut ke rekening belanja selanjutnya. Nah, misalkan di sini anggarannya 0, jadi sudah benar di setiap bulannya itu 0. Bapak Ibu tinggal pilih ubah, selanjutnya simpan. Jadi apabila inputannya telah sesuai, maka akan berhasil tersimpan. Setelah itu dipilih keluar. Kemudian untuk rekening selanjutnya yakni belanja makanan dan minuman rapat. Nah, ini ada anggarannya. Bapak Ibu lihat kembali pada renkas manual yang telah disusun. Misalkan di sini pada bulan Juli terdapat anggaran makanan minum rapat 2.040.000. Bapak Ibu silakan copy angka yang ada pada formula bar. Ctrl C. Selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung paste di aplikasi Simda. Ctrl V. Nah, untuk gampangnya, agar tanda titik di sini tidak ikut tercopy pada aplikasi Simda, Bapak Ibu ubah terlebih dahulu formatnya. Sebelumnya ini formatnya accounting. Bapak Ibu silakan ubah terlebih dahulu menjadi general. Nah, jadi nanti bisa langsung di-copy dari sini. Untuk bulan Agustus, Ctrl C, lalu Ctrl V pada aplikasi Simda. Ya, seperti itu. Nah, pada aplikasi Simda ini juga mengakomodir anggaran dalam bentuk desimal. Jadi, apabila anggaran Bapak Ibu terdapat tanda komanya, nanti dimasukkan saja, misalkan bulan Mei 300.000,5 menggunakan tanda baca koma. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu diklik simpan. Nah, jadi apabila terdapat ketidaksesuaian anggaran, baik itu kelebihan maupun kekurangan, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi, terdapat kelebihan 300.000,5. Bapak Ibu bisa sesuaikan lagi. Setelah itu diklik simpan. Nah, jika anggarannya sudah sesuai, maka akan berhasil tersimpan. Selanjutnya dipilih keluar. Nah, kemudian jika Bapak Ibu sudah menginput seluruh rekening belanja dalam satu subkegiatan dan Bapak Ibu ingin melihat anggaran per rekening belanja dalam satu subkegiatan, Bapak Ibu bisa pilih menu browse. Kemudian akan tampil seperti ini. Jika sudah, Bapak Ibu bisa pilih tutup. Nah, jika seluruh item dalam renkas manual telah Bapak Ibu input, selanjutnya silakan pilih menu tutup dan keluar. Nah, kemudian untuk mencetak dokumen renkas, Bapak Ibu bisa pilih menu laporan, kemudian SKPD, anggaran, Bapak Ibu pilih RKA SKPD. Selanjutnya untuk mencetak renkas bulanan, Bapak Ibu pilih rancangan anggaran kas bulanan.
Pada menu urusan, Bapak Ibu pilih yang pertama, yakni urusan wajib pelayanan dasar. Kemudian untuk bidang, Bapak Ibu pilih kesehatan. Kemudian untuk unit atau perangkat daerah, Bapak Ibu pilih dinas kesehatan. Dan untuk subunit, Bapak Ibu sesuaikan dengan instansi Bapak Ibu. Misalkan di sini saya mencetak dokumen untuk Puskesmas TJ Kula 1. Selanjutnya, Bapak Ibu pilih menu preview. Kemudian Bapak Ibu pilih menu export report pada pojok kiri atas. Untuk formatnya, Bapak Ibu silakan pilih Microsoft Excel 97 2000 XLS. Setelah itu diklik OK. Kemudian diklik OK. Bapak Ibu silakan simpan pada lokasi yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian untuk mencetak dokumen triwulanan, caranya sama dengan dokumen bulanan tadi. Bapak Ibu pada pilihan laporan pilih rancangan anggaran kas triwulanan. Pada menu urusan, bidang, unit, dan juga subunitnya sudah sama, jadi langsung saja diklik preview. Selanjutnya Bapak Ibu pilih menu export report. Formatnya sama, Microsoft Excel, kemudian dipilih OK. Diklik OK. Selanjutnya disimpan sesuai dengan lokasi yang Bapak Ibu inginkan. Nah, jika sudah, Bapak Ibu silakan membuka dokumen Renkas yang telah Bapak Ibu download. Apabila muncul notifikasi error seperti ini, Bapak Ibu klik saja OK. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu melihat kesesuaian inputan pada aplikasi Simda dengan dokumen Renkas final yang telah diverifikasi oleh BPKPD. Filenya juga sudah kami share di grup WhatsApp. Selanjutnya Bapak Ibu cek total per bulan pada bagian jumlah alokasi belanja dan pengeluaran pembiayaan. Di sebelah sini, Bapak Ibu sesuaikan dengan dokumen Renkas final yang telah diverifikasi oleh BPKPD. Misalkan untuk TJ Kula 1, jadi Bapak Ibu cek di bagian total yang ini. Nah, apabila total anggaran per bulannya sudah sama, Bapak Ibu bisa mengecek kesesuaian total anggaran per subkegiatan dengan melakukan sum secara horizontal. Misalkan di sini saya melakukan sum untuk subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Bapak Ibu bisa sum di bagian sini. Selanjutnya, rumusnya Bapak Ibu bisa copy dengan jalan drag ke bawah, dan seterusnya ya. Nah, apabila total anggaran per subkegiatan ini berbeda dengan dokumen Renkas yang telah diverifikasi oleh BPKPD, Bapak Ibu silakan untuk mengecek per rekening belanjanya. Misalkan pada rekening belanja totalnya di sini 0, namun masih terdapat anggaran pada masing-masing bulan berdasarkan inputan sebelumnya. Bapak Ibu bisa melakukan perubahan atau penyesuaian kembali pada aplikasi Simda dengan langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi. Nah, itu dia tadi tutorial penginputan RAK pada aplikasi Simda Keuangan. Semoga bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Selanjutnya, jangan lupa untuk di like,
subscribe, dan juga nantikan video tutorial saya berikutnya. Terakhir, tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat, dan tetap semangat!